Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'u awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum bihamdi a'da'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asrarun fi bihari jabarudihi yusabbihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita itu sudah dilimpahi oleh cahaya-cahaya Allah, melimpah luar biasa, biasanya seseorang yang dilimpahi cahaya itu tiba-tiba, ya Allah, supaya suasana bercahaya ini jangan engkau ambil lagi, ya Allah. Biasanya begitu. Ini suasana agung, nikmat, luhur, selamanya ada di dalam diriku, Tuhan. Ya. Padahal itu tidak benar seperti itu. Maka beliau mengingatkan, Na'ata'illah, Bismillahirrahmanirrahim, la taqlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaruha. Janganlah Anda itu menuntut agar warid ilahi, warid yang berupa nur, ma'rifah, itu tetap saja di dalam diri. Setelah suasana digelar, dihamparkan oleh Allah cahaya-cahayanya, jangan kamu menuntut agar tetap menetap saja warid-warid tadi. Kenapa beliau menegaskan hal seperti ini? Ya karena kebanyakan orang ketika mendapat warid ilahi yang luar biasa, bahkan termasuk makom, hal, ma'rifah, dia pengennya itu wajah tetap, jangan pindah-pindah, Tuhan, biarlah di sini saja. Ini sama dengan ketika Rasulullah SAW ya sudah menyampaikan seluruh risalah pada waktu itu. Pengennya para sahabat Nabi mau jangan wafat. Ya gimana untuk sudah selesai? Gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebuah stasiun itu kadang-kadang membuat seseorang nyaman di sebuah stasiun itu. Padahal tujuannya masih, saya pergi dari Jakarta ke Surabaya. Oh, stasiun di Solo itu indah, asik sekali ya. Loh, kalau sudah memang harus istirahat, ya istirahat, tapi habis itu jalan lagi. Jangan kemudian kelangenan istilahnya, asik dengan stasiun itu. Sampean berzikir, wah tenang, indah. Ya Allah, indahnya zikir jangan sampai hilang, Tuhan. Begitu. Pernah nggak Anda mengalami seperti itu? Nah, itu nggak boleh. Ya, Allah sudah melimpahkan nur zikir, warid zikir tadi, ya sudah selesai, nanti akan diganti yang lain lagi oleh Allah. Karena hidup ini terus baru.
Ya, saya sering mengingatkan nafas kita keluar, masuk, keluar, masuk, nafas yang berbeda. Bukan nafas yang sama dengan nafas yang sudah kita lakukan. Detak jantung kita, detak jantung terus yang berbeda. Kedipan mata kita, kedipan mata yang terus berbeda. Baru semua. Darah yang mengalir berbeda. Maka ini harus disyukuri dengan kesadaran ya Allah, kau menyertai semuanya ini teman-teman. Ya. Maka Allah juga memberikan pengalaman yang berbeda nanti. Oleh karena itu pengalaman rohani itu nggak akan pernah terulang. Ya. Misalnya, contoh sampai mimpi ketemu Rasulullah semalam. Wah nanti malam muncul ketemu lagi kayak semalam. Ya, itu. Oh enggak bakal gitu. Pasti kalau toh pun Anda nanti ngimpi lagi dengan Kanjeng Nabi berbeda lagi. Jadi jangan pernah, nah itu tadi, wa'uda'at asrarha, dan rahasianya sudah ditanamkan oleh Allah. Jadi warid itu nurnya sudah dihamparkan, biji hakikinya sudah ditanamkan, ya sudah, wes. Falaka fillahi ghaniyun an kulli syai'. Maka bagimu cukuplah sekarang ini tetap Allah saja, dan hatimu sudah gak butuh yang lain kecuali Allah ketika itu. Walaysa yugnika anhu syai'un, karena sesuatu segala hal selain Allah sesungguhnya tidak Anda butuhkan, dan segala hal selain Allah tidak akan pernah memuaskan Anda. Wes sampai nguber dunia sampai dunia itu Anda kuasai, tidak akan pernah puas. Wes sekarang bukan hanya dunia, seluruh planet di langit pertama ini saya kuasai, nggak bakal puas. Akhirat saya kuasai, nggak bakal puas Anda. Yang memuaskan Anda hanyalah Allah. Ya, hanya Gusti Allah. Yes, ini cerita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada satu ungkapan syair, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi faraqta min iwadin. Segala hal selain Allah kalau hilang ada gantinya. Terus, karena hidup ini berganti terus. Apa saja. Allah nggak ada gantinya. Berapa kali sehari ini kita kehilangan Allah? Memang bisa dipodok. Aku tadi gak eling Gusti Allah saja. Mau saya kodok ke depan supaya kita terus kepada Allah. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Allah itu dikodok itu nggak bisa. Jadi bagaimana? Yang ke depan ya haknya waktu kita dengan Allah ke depan, 1 jam ke depan. Terus seperti itu. Dan hilang gimana? Ya nggak bakal kembali. Ya sudah, ya. Akan datang ini saja. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini hobi melukai diri sendiri dengan terus-menerus menyesali keburukan yang sudah. Nyesal ya sudah. Jangan terus-menerus. Kadang-kadang orang itu kalau nyesalnya keterusan,
malah kehilangan semangat untuk bangkit kepada Allah. Waduh, ora pantes aku. Enggak pantes rasanya menghadap Allah, aku kotor. Nah itu ya. Lihat ke depan. Ya, Allah menyongsong kita. Menyongsong kita Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dilanjutkan. Tatallu'uka ila baqa'i ghairi dalilun ala adami wijdanika lahu. Bahwa keinginanmu untuk terus-menerus ingin memandang selain Allah. Selain Allah itu apa saja? Apa saja selain Allah itu namanya makhluk. Makom ini di wilayah batin. Ada hal, ada warid, ada karomah ruhaniyah. Kadang-kadang orang diberi karomah dalam jiwanya, pengennya akan tetap aja ada terus karomah itu. Atau yang sifatnya zahir, kemudahan-kemudahan. Anda bekerja, mudah banget ya. Peluang banyak, sehat. Pengennya terus saja, orang itu pengennya. Kalau bisa nggak mati-mati, gitu manusia. Itu namanya kita kepengen. Selain Allah tetap abadi. Kalau ada persepsi dalam jiwa kita ini, segala hal selain Allah apa ya termasuk nur itu selain Allah, pengen tetap abadi saja dalam diriku, itu tandanya min adami wijdanika lahu, tanda kita memang belum menemukan Allah sebenarnya. Di hati kita belum nyambung dengan Allah, belum connecting, belum merasakan hadirnya Allah full di sini. Nanti seperti yang kemarin saya katakan, lama-lama kalau kita biarkan selain Allah itu kepengen tetap nyantol terus di hati kita, nanti lama-lama kita jadikan basis, landasan untuk ngatur Gusti Allah. Orang yang sering ngatur Allah biasanya malah sering stres nanti. Gusti Allah enaknya begini, nur itu nanti datangnya jam sekian, itu misalnya. Solusinya seperti ini. Tambah stres kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita al-unsu billah, ya, belajar bahwa bahagia itu ya hanya Allah. Al-ghina billah, yang disebut cukup dan puas itu ya Gusti Allah. Itu namanya ghinan nafsi. Rasulullah bersabda, innal ghina ghinan nafs. Orang yang memiliki kekayaan adalah orang yang kaya jiwa. Kaya jiwa itu adalah orang yang jiwanya hanya cukup dengan Allah. Kalau masih butuh yang disebut cukup itu selain Allah, masih miskin dia. Karena pasti akan kurang terus. Dikasih sekian pasti kurang terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu maka tanda-tanda al-ghina bih, cukup dengan Allah itu ya bahagia, tapi juga sangat cemas kalau selain Allah itu mulai menjajah hati kita. Ini hati kita terus terang sering dijajah oleh selain Allah. Persoalan-persoalan kehidupan itu biasanya hubungannya dengan khauf dan roja. Khauf dan roja mestinya kepada Allah, bukan kepada dunia. Bukan pada dunia. Kita bisa ngukur sendiri yang membuat aku cemas dan susah ini apa ya? Oh ternyata dunia selain Allah.
Maka Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika menafsiri sebuah hadis, basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira umat manusia ini, janganlah umat manusia malah engkau bikin lari dari kamu. Ini ditafsiri menarik. Basyiru, berilah kabar gembira. Apakah kabar gembira itu? Kabar gembira adalah billah, bersama Allah. Karena tidak ada yang membahagiakan kecuali bersama Allah sebenarnya. Wala tunaffiru, janganlah engkau ajak manusia ini kepada dunia. Itu sumber segala kecemasan, kegelisahan, kesusahan ya selain Allah tadi. Udahlah, teori apa saja, psikolog manapun, filosof manapun suruh meneliti itu. Oh iya. Nah ini makanya beliau melanjutkan istihashuka bifiqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bih. Kekhawatiranmu gitu, kecemasanmu, ketakutanmu dengan hilangnya selain Allah apa saja, ini manusia ini seringkali takut dengan kehilangan sesuatu. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang selama ini dia sayangi. Ya. Keluarga, harta, nama besar. Banyak manusia itu seringkali takut kehilangan kalau nama besarnya tiba-tiba hilang. Itu. Ya. Prestisius. Wah, nanti kalau hilang gimana ya? Gelisah sendiri dia. Bifiqdani ma siwah dalilun ala adami wuslatika bih. Itu dalil menunjukkan memang Anda belum wusul tadi juga termasuk. Yang di depan adami wijdanik, Anda belum menemukan. Nah, ini malah belum nyambung. Belum connect dengan Allah. Orang kalau connect dengan Allah, al-ghina bih, cukuplah engkau saja hatiku Allah. Walaupun mataku memandang dunia, telingaku mendengarkan suara di dunia, ya, fisikku berinteraksi dengan dunia, hatiku hanya padamu. Karena yang aku sebut bahagia ya engkau itu sendiri. Ya, jadi ini supaya apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan sampai kalian putus asa terhadap sesuatu yang gagal, yang hilang, yang nggak bisa diraih. Karena orang ketika gagal, ketika nggak bisa mencari sesuatu yang diraih, diimpikan selama ini, cenderung putus asa. Itu naluriah manusia. Ya. Wala tafrahu bima atakum. Kamu jangan bahagia ketika meraih apa yang kamu impikan selama ini. Wah, ini sukses saya sekarang. Seneng bukan main dia. Oleh Allah dilarang loh ya. Seneng terhadap apa yang diraih itu dilarang di Al-Quran. Terus gimana dong? Syukur wajib, seneng ojo. Kenapa? Ketika senang, Anda kehilangan ketika itu, lupa pada Allah. Wes, ya, Anda teliti orang yang lagi seneng gembira, Gusti Allah neng ndi ku mau. Ya,
Gusti Allah di mana tadi? Ya seneng ya cepet-cepet kembali kepada Allah saja. Ya Allah, supaya senengnya kepadamu Allah. Satu-satunya yang dibolehkan senang di dalam Al-Quran, al-farhu, itu adalah al-farhu billah, bahagia dengan Allah. Saman bahagia dengan dunia, besok lagi susah pasti. Ya, Ibnu Athaillah sudah mengingatkan loh ya, bahwa seberat apapun susah Anda, maka akan langsung diimbangi oleh suasana senang, ya seberat susah Anda. Begitu juga Anda lagi senang-senang nih, nanti juga akan sebentar lagi ada susah yang seberat senang-senang Anda. Apa ya kata orang Jawa itu? Ojo guyon ku nangis, apa itu istilahnya itu ada. Itu mencerap dari Al-Hikam. Faktanya memang begitu kok. Makanya ketika kita mau senang itu cepat kita kendalikan. Ar-ruju ilallah. Cepat balik ning Gusti Allah. Nanti berubah jadi syukur. Begitu juga ketika susah, sebentar lagi akan bahagia kok. Maka susahnya enggak nemen-nemen akhirnya. Orang puasa pasti ketemu hari raya. Neng hari raya ojo dieling-eling terus puasa, baru puasa sehari sing diingat lebaran melulu misalnya. Pasti akan tiba. Kapan bahagiaku tiba di dunia ini? Enggak usah diinget-inget, dia akan tiba dengan sendirinya. Nah, zaman inget-inget zaman stres. Jadi itu likaila tak sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Qul bi fadlillah, di ayat lain qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, melalui fadl dan rahmat. Jadi fadl dan rahmat itu bentuk tawasul kita sebenarnya, perantara. Ya, fabidzalika, maka dengan fadl dan rahmat, falyafrahu, hendaknya engkau menjadikan sebab untuk bahagia. Bukan bunyinya fabidzalika fafrahu, enggak, tapi falyafrahu. Nah, ingat itu di dalam ilmu shorof itu dijelaskan. Ya, kalau fafrahu, bergembiralah dengan fadl rahmat. Kalau falyafrahu, hendaknya melalui. Oh, rupanya fadl rahmat yang melimpah padaku ini hanyalah sebuah instrumen untuk bahagia yang sesungguhnya, yaitu al-farhu billah, gembira pada Allah, sang empunya fadl dan sang empunya rahmat. Umumnya manusia gembiranya ya pada fadl dan rahmat. Tapi kalau itu makom ya Pak ya, makom. Ada orang itu gembiranya pada fadl dan rahmat. Oh ya, itu makom, biasanya makom orang-orang di wilayah mu'tamid bil a'mal. Orang yang masih ngandalkan amal, ya, ngandelake amal. Oh, saya sudah sholat sekian puluh tahun, wiridan sudah sekian puluh tahun, saya menjadi ahli sedekah sudah sekian puluh tahun. Itu orang yang mengandalkan amal, itu biasanya gembira kepada fadl rahmat. Wah, ganjaraku sakmene, kayak gitu ya. Boleh nggak begitu? Boleh, itu awalan, tapi itu satu terminal. Masih ada terminal lainnya. Jangan sampai berhenti, nanti nggak sampai tujuan. Yaitu mu'tamid billah, orang yang mengandalkan Allah, menyandarkan semua Allah.
Karena ternyata gitu misalnya ya, ternyata saya dulu beraktivitas amaliyah ibadah ini, aku pikir dalam rangka aku meraih reward dari Allah, dan setelah itu saya akan ketemu Tuhan. Nggak taunya, setelah orang ini usul, setelah ketemu Allah, bener. Oh, nggak taunya sebelum aku dulu beramal, beribadah, itu Tuhan sudah menemuiku. Mendahului amal ibadahku melalui ridhonya, melalui fadl, melalui rahmatnya. Ternyata dulu kalau aku tidak diberi pahala yang melimpah kepadaku melalui fadl, rahmat, ridho dan semuanya, aku pasti nggak bakal bisa beribadah. Jadi alhamdulillah, mari sekali lagi kita belajar setiap, ini contoh paling mudah lah, sholat wis. Gimana sholat kita ini penuh tasyakuran, penuh syukur. Karena sebelum sholat tadi Allah sudah melimpahkan fadl, rahmat, ridho, dan itu yang disebut pahala sebenarnya. Tanpa tadi Allah melimpahkan padu, nggak bakal aku sholat, nggak bakal. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lah itu loh Kanjeng Nabi yang harus kita tiru, ibadahnya sebagai wujud tasyakuran. Jadi Anda mulai merasakan indah. Indah betul beribadah itu. Ya hono ya hene istilahnya ya. Bertahun-tahun kok nggak merasakan indah aku beribadah. Oh, rupanya aku belum mu'tamid billah. Aku belum menyandarkan seluruh ibadahku itu tadi billah, karena Allah. Ibadah ini ternyata ciptaanmu Tuhan, yang kau titipkan, tanamkan padaku, bukan produksiku. Aku ternyata nggak pernah mampu manusia itu membuat bijinya ibadah, pohonnya ibadah, buahnya ibadah. Nggak bisa manusia. Mana kalau ada pabriknya nanti. Itu semua ciptaanmu yang kau titipkan, tanamkan padaku. Alhamdulillah, aku engkau takdirkan, engkau tanami, namanya ibadah. Loh gitu kok aras-arasen. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah menggambarkan karakteristik orang munafik ketika mereka berangkat sholat, mau sholat itu qamu kusala, aras-arasen. Ya Allah, ada munafik di hatiku. Aku nggak kepengin. Aku nggak kepengin kehilangan fadl rahmatnya yang sudah. Wah, akhirnya kita bergegas penuh bahagia, ya, penuh kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nah ini semua kesimpulannya bahwa qurbah, intimate. Qurbah itu intimate, kedekatan yang intim. Itu taqarrub namanya. Kedekatan, bukan saja kedekatan yang Anda merasakan intim. Itu kan beda. Intimate namanya. Qurbah. Wal wisol, dan nyambung, interaktif dengan Gusti Allah. Coba ya, itu semua lahir dari mana? Ya dari warid maqamatul inzal yang turun dari Allah semua. Bukan usaha kita sesungguhnya. Ya. Jadi sampean misalnya ini lagi zikir, kok aku nggak merasakan keindahan ya? Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Apalagi Anda nanti kayaknya keindahannya, bentuknya, rasanya begini, malah jangan. Itu bukan opsional hamba.
itu bukan wilayah hamba menentukan nuansa-nuansa di balik ruhaniyah itu. Itu Allah semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka itulah nikmat namanya. Nikmat itu. Anda merasakan bahwa nikmat semuanya dari Gusti Allah. Dan Allah menciptakan macam-macam nikmat sampai nggak bisa dihitung. Supaya kita itu nggak kehilangan Allah. Sebenarnya gitu. Ya, karena potensi kita itu menghilang dari Allah itu luar biasa. Ya, blank dikit terus lali. Pasti lali. Maka beliau melanjutkan an-na'im wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa bisyuhudihi wa qtirabih. An-na'im bahwa nikmat roh, nikmat itu sesungguhnya, begitu juga kebalikannya azab itu nikmat. Nikmat itu kebalik, lawannya azab. Maka di Fatihah itu siratal ladzina an'amta loh. Jadi Allah menggunakan kata nikmat ini karena nikmat itu adalah simpul sebenarnya. Seluruh ridho, maghfirah, ampunan, fadl, rahmat, apa itu i'anah, pertolongan, hidayah, itu semua ngumpul kalau disimpulkan itu namanya nikmat. Nah, nikmat Allah itu walaupun fenomenanya beragam. Ini kita melihat nikmatnya lidah aja dari fisik. Itu enggak terhingga. Ada asin, manis, pahit, macam-macam itu baru di ujungnya lidah. Belum full colornya mata. Kita melihat warna-warni. Coba kalau warna itu putih semua. Atau hitam semua yang dilihat itu. Belum lagi multi suara. Seluruh suara kok isinya dar-der dor ya misalnya gitu ya. Yang lain nggak kedengaran gitu ya misalnya. Nikmat Allah itu macam-macam, madzahir, fenomena atau aksentuasinya macam-macam. Tapi innama huwa bisyuhudi wa qtirabih. Itu semua ya, puncaknya adalah musyahadah dan iqtirab. Puncak nikmat itu musyahadah atau sebaliknya, seluruh nikmat ini supaya kita bermusyahadah dan takarub kepada Allah. Tapi kebanyakan orang diberi nikmat malah nutup dari Gusti Allah, lari dari Allah. Bahaya itu. Dan puncak nikmat itu ya musyahadah, menyaksikan Allah dan takarub. Kalau kita hidup kita ditakdirkan bisa musyahadah kepada Allah dan takarub, wah itu sudah luar biasa. Karena itulah akumulasi, kristalisasi dari sekian nikmat Allah yang enggak terhingga itu musyahadah dan iqtirab. Begitu juga azab sebaliknya. Wal azabu wa intan awat madzahiruhu. Azab walaupun beragam juga fenomenanya. Azab itu enggak terhingga, banyak juga. Seksa itu. Innama huwa biwujudi hijabihi. Bahwa azab itu muncul karena adanya hijab, tirai, dinding yang menghalangi kita dengan Allah. Itulah sumber segala azab. Sampai kesandung. Kok itu membuat Anda kembali kepada Allah? Itu nikmat. Tapi waras gitu ya, sehat segalanya. Tapi membuat kita jauh dari Allah. Waras ini menjadi azab. Sukses tambah nggak eling Gusti Allah, adab.
banjir, membuat mereka kembali semua pada Allah. Nikmat itu. Wa in tanawwa'at madzahiru, fenomenanya berbeda-beda. Ada yang rasanya memang enak, ada rasanya yang pahit. Oh, nikmat juga. Adab itu kadang-kadang ya ada yang pahit, ada yang getir. Jangan sampai Anda, wah asik ini baru nikmat Allah gitu ya. Nanti yang pahit bukan nikmat Allah ini. Aku lagi dijauhi oleh Tuhan. Allah lagi nggak sayang padaku. Ah, itu salah satu cara kita memahami Allah dengan salah. Padahal itu cara Allah mencintai kita. Ya, cara Allah menyayangi kita. Jadi kita tetap kokohkan husnudzon kita pada Allah. Itu. Fasababul azab wujudul hijab, yang menyebabkan azab itu adalah hijab. Besok ahlun nar, ahli neraka itu semakin rasanya merasakan tersiksa. Setiap saat semakin tersiksa. Gara-gara apa? Gara-gara dia ya juga di neraka itu besok semakin terhijab dari Allah. Berarti aku nggak ada harapan dong. Bayangin kita berada dalam satu wilayah yang kita nggak punya harapan hidup. Sudah, misalnya makanan ada, minuman ada, tapi habis ini nggak ada harapan. Nggak enak itu makan. Dan nggak ada harapan. Apalagi nggak ada harapan ketemu Allah. Masya Allah, na'udzubillah, itu semakin tersiksa seseorang. Nah, di dunia ini hijab. Sebenarnya ketika kita enggak eling mbek Gusti Allah, kita enggak merasakan musyahadah, itu sedang dalam suasana siksa sebenarnya. Makanya oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah, kita ini, hei hambaku, tubu ilallahi jami'an, istighfiru, istighfar yang banyak. Itu cara Allah terus menerus, aku nanti akan bukakan hijabku terus. Ya, jangan biarkan diri kita terkurung di dalam hijab. Itu berarti kita, lapisan hijab yang beragam di neraka besok itu lapisan, ada yang namanya jahanam, ada namanya sa'ir, ya, ada juga yang namanya macam-macam kan nama neraka. Begitu juga di surga, nama-nama surga Aden, surga Firdaus, Jannatul Ma'wa, itu adalah berhubungan dengan nuansa terbukanya tirai juga di sana. Ya Allah, ternyata Engkau yang aku cari selama ini, bukan selain Engkau. Selain Engkau ini hanyalah caramu menstimulasi. Gusti Allah ibaratnya mancing, ya, dipancing kita oleh Allah supaya makan ikannya, kailnya. Nah, itu wa itmamun na'im bin nadhuri ila wajhil karim. Kesempurnaan nikmat itu ternyata adalah memandang kepada wajahnya yang mulia. Oh, berarti cita-citaku adalah Engkau Allah, memandangmu. Karena memandangmu adalah puncak nikmat. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, itu adalah jalannya orang-orang yang dibuka hijab. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tertutup hijab, enggak kenal Gusti Allah,
Ya pada akhirnya puncaknya orang-orang yang nggak beriman, nggak kenal karena terhijab. Awal hijab itu apa? Awal hijab an-nafsu. Awal hijab itu hawa nafsu, Pak. Ya, itu diri, ego. Begitu ego kita muncul, seret. Ngono. Ibaratnya gitu. Sebesar apa kita itu menuruti nafsu, setebal itu juga hijab yang kita bangun. Makanya iblis ketika menolak perintah Tuhan bersujud pada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, itu nasabku ini kan dari api, dia kan cuma dari tanah. Itu kan bahasa nafas, bahasa ego. Begitu dia mengatakan begitu, seret, oh no. Wastakbaro, dia arogan. Ya, arogan. Makanya Imam Ghazali itu membuat simpul paling sederhana 4 karakteristik yang menjadi sumber bencana. 1, riya. Riya. Riya itu ibadah tidak untuk Allah. Untuk publisitas, nama besar, wis pokok itu riak-riaan. Yang kedua, takabur. Takabur. Takabur itu bisa melahirkan sifat-sifat buruk yang lain. Apalagi al-ujubu, takjub pada diri sendiri. Iblis itu karena takjub pada diri sendiri. Gue dari api nih. Ya, ini akan melahirkan banyak sifat-sifat buruk. Kemudian al-hasadu, iri dengki. 4 itu aja, ya, itu bikin dunia, waduh nggak karuan itu ya begitu. Nah itu jangan sampai, itu yang harus kita istighfar ya. Anda merasa misalnya, wah aku nggak maksiat setiap hari ini nih. Loh kenapa harus istighfar? Loh istighfari siapa tuh ada takabur kita, ada ego kita, ada ujub kita, ada riak kita, ada iri dengki kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya harus gitu. Demikian ya Bapak saudara sekalian, kali ini semoga Allah terus menerus melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, dan kita berada dalam itu tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.